Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mani ya? selamat datang di episode kesekian dari Obacot, obrolan bareng Jack Money Condet. Kali ini gua kebagian sebenarnya muter sih, mau ke sub sama ke zona dari Jack Money Condet. Kali ini yang kebagian dari sub dulu nih, sub dari Kampung Asam. Ada Bang Per, apa kabar Bang Per? Alhamdulillah baik nih Bang Eki. Sehat Bang Per ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kesibukan Bang Per hari ini? Sibukannya masih biasa kerja aja. Masih kerja ya? Iya, Tapi nggak nurunin semangat buat ketemu enggak lah. juga ya? Iya, yang penting tetap mantau pemain aja dari Instagram Oh atau iya media-media benar yang benar. ada. Aha. Bang Per langsung aja nih Bang Per ya. Bang Per kan sebagai ketua Subkorwil Kampung Asem nih. Iya. Itu awal berdiri Subkorwil Kampung Asem tuh tahun berapa Bang? Sebenarnya awal berdiri itu Kampung Asem tahun 2004 ya. Hmm. Tapi yang berdiri itu bukan gua ada di dalamnya, tapi gua masih kecil. Oh masih segede Ya botol. masih ngikut-ngikut doang lah Ngikut ibaratnya ya doang. kan. Yang ngedirin itu senior-senior gua dulu. Hmm. Itu tahun 2004, tepatnya tanggal 15 Mei 2004. Karena beda setahun nih sama Korwil kita nih, Iya, Condet berarti ya bisa kan. dibilang paling lama kali Bang Per ya. Ya kalau dibilang lama, emang udah lama, beda setahun. Beda setahun doang. Iya. Makanya ya gimana ya? Perasaannya banyak lah. Itu yang Ikut Condet. awal pertama kali yang megang Kampung Asem siapa Bang Per? Kalau pertama kali itu ada Bang Doli. Bang Doli. Bang Doli itu ya sempat jadi Mantan Korwil di Condet juga kan. Ada Bang Doli, terus di situ juga ada Bang Awal, ada Bang Andri juga. Yang pertama cewek tuh ada Mbak Pita, Menot yang biasa dipanggil Menot. Banyak dah pokoknya yang lain-lain juga. Nah itu mereka awal-awalnya tuh ngikut Condet dari tahun 2004. Nah gue masih kecil tuh ngikut mereka. Gue diajak tuh, lu mau ikut nonton bola nggak? Jadi gitu kan. Nonton bola apa nih? Udah lu ikut aja. Awalnya gitu doang. Ya udah gue ikut aja ya kan. Nah baru dari situ dah gue tahu tuh, oh ini Persija. Oh ini tim ibu kota Jakarta. Situ dah gue tahu. Berarti Bang Pir regenerasi keberapa nih Bang? Kalau bisa dibilang. Gue regenerasi ketiga ya kalau dibilang ya. Ketiga? Iya, kalau di regenerasi gue ketiga. Karena di bawah mereka tuh ada Bang Mamat yang sempat jadi pengurus pusat. Dirijen waktu itu. Iya, dirijen dia. Terus ada lagi Bang Beni. Nah, dia juga tuh lintingannya Mamat dah di atas gua, di bawah yang senior. Nah, gua lintingan ketiga nih, generasi ketiga. Kalau anggota pas pertama kali ikut di Jack Money Condet, pertama kali di tahun 2004, mungkin pernah dapat bocoran kali dari senior-seniornya, ada berapa sih? Kalau pertama itu 25 orang pertama tuh, karena kan di resmin sub harus 25. Iya. Kan makanya pertama itu emang 25 orang rata tuh 25 orang. Nah yang nonton ya udah itu aja awal kan masih 2004. Nah itu 25 orang itu pertama tuh. Kalau sekarang anggota ya alhamdulillah semakin berjalannya waktu kita nebarin virus oren di wilayah, sekarang udah ada 150-an. 150. Oh bisa dibilang 150 anggota udah melebihi batas dari buat jadi korwil sih sebenarnya Bang Fir ya. Kalau melebihi ya melebihi. Tapi ya kita kan masih ikutin struktur organisasi aja. Tapi ada kepengenan Bang Fir kalau misalkan korwil ngasih kode nih, lu merdeka mau gak sih? Kalau mau merdeka ya pertanyaan gitu udah pasti mau. Karena kan gimana ya, kita punya rasa bangga sendiri. Kita ngebangun dari kecil terus sampai gede dan dikasih kepercayaan buat merdeka. Itu pasti mau. Semua juga pasti ditanya, lu mau merdeka? Pasti mau. Nah itu karena punya rasa bangga tersendiri kan. Lu bisa ngebawa wilayah lu dari kecil bisa jadi gede, ya syukur-syukur lu merdeka, lu bisa lebih luas lagi, lebih banyak lagi anggotanya di situ. Itu rasa bangganya. Kalau pertandingan nih biasanya bawa berapa bis dong? Bawa bis apa pakai motor nih? Kalau dulu zamannya mereka masih pada motor mungkin kalau dulu.
Yang pas tahun 2004 itu. Iya, Oh. mungkin motor kalau mereka. Lepas zaman kepemimpinan Bang Pir aja nih sebagai ketua suka Muasem. Kalau pas zaman gua ya awal sih Metro. Metro Metro. paling satu Hmm. satu lama-lama berkembang kan, dan mereka juga seneng, terus dia juga cinta. Ya gue gimana caranya ngordinir biar satu mobil, satu gede, bis gede semua satu. Nah, sampai sekarang nih alhamdulillah gue bisa bawa pernah 2 bis. Sampai 2 bis tuh ya. Iya. Itu tapi ribet gak sih Bang Pir kalau misalkan lihat nih ngurus anggota-anggota, maksudnya di suka mengasam sendiri gitu. Itu Paling kan mungkin nggak tahu ya umurannya kan, paling dari yang masih kecil sampai yang udah tua, ada gak sih? itu pertanyaan sebenarnya sulit juga ya. Sulitnya karena kan lu ngayomin masa nih. Emang kita satu tujuan kan, satu kecintaan juga kan. Ya karena gue di sini ditunjuk ya kan, ya mau gimana caranya gue harus menjaga nih dari yang bawah sampai yang ke atas. Mau itu jumlahnya banyak kan, apalagi kalau lagi pertandingan gede itu keluar tuh dari yang dari kuburan bawah. Deket dari kuburan ya. Iya, udah itu bangun semua itu yang tadinya yang nonton pertandingan biasa nggak ada, tahu-tahu pas pertandingan gede nih wah keluar semua, itu udah bingung tuh. Udah repot banget itu. Tapi bisa ya kata sih. Iya bisa, karena kan belajar juga dari Korwil kan. Korwil ngasih arahan, lo harus kayak gini ya. Itulah yang gue tanemin di organisasi di sini. Dijalanin lagi. Iya, gue jalanin. Oh, Korwil bilang kayak gini ya udah gue ikutin. Akhirnya sampai sekarang ya udah alhamdulillah masih jalan terus gitu. Kalau dibilangnya kan kalau nggak salah kayak bajunya nih Bang Pir, kesurupan Persija nih. Kok bisa kepikiran mau tuh kesurupan Persija sih? Orang biasanya kesurupan setan gitu ya. Ini sampai kesurupan Persija nih. Kalau kesurupan setan bahaya. Bahaya. Susah disembuhin ya kan, harus panggil kiai dulu. Kalau kesurupan Persija sebenarnya yang dibilang kesurupan Persija itu ya, lu anak Jakarta nih, lu punya tim bola Persija. Nah ini kan cuma kalau dibilang slogan, ya kan? Slogan gua kan, slogan Kampung Asem nih, kesurupan Persija. Ya lu gimana caranya nih, lu dibilang kesurupannya itu dalam arti lu bener-bener cinta sama Persija, lu luangin semuanya buat Persija selagi lu bisa ya kan, lu luangin. Tapi ya ada juga sih yang ngeluanginnya tuh berlebihan. Maksudnya berlebihan, bener-bener kesurupan sampai ya pokoknya buat Persija dilakuin sama dia apa aja tuh ya. Iya itu apa aja udah, apalagi kalau buat tour ya kan, itu udah bener-bener kesurupan dah dia kalau buat Persija tuh. Makanya ambil slogan kesurupan gitu. Nah kalau ngomongin tour nih, salah satu kayaknya Kampung Asem salah satu sub yang turnya paling sering nih ya Bang Pir. Ya, dari dulu kayaknya dari 2004 kayaknya paling banyak nih dari perwakilan JCC yang berangkat tur ke Kampung Asem gitu. Iya alhamdulillah sih kalau buat tur ya. Kalau buat tur emang gimana ya, emang mungkin satu, kalau tur itu kan dibilangnya kita keluar ibu kota, keluar kota kita kan. Dua, tujuannya udah pasti tuh, lu udah punya rasa cinta sama Persija main keluar, lu keluar ibu kota, lu dukung dia. Sama ketiga paling poin plusnya lu jalan-jalan. Tapi niatnya kalau ke sono mau dukung Persija apa jalan-jalan nih Bang Pir? Kalau misalkan jalan-jalan nih pasti waktu lebih banyak nih. Gue mau pertandingan misalkan hari Minggu, gue dari Kamis di sono sekalian jalan-jalan. Berarti kan niatnya bukan untuk Persija nih, ya kan intinya. Jadi itu ngerangkap. Terus sekalian nih sambil menyelam minum air ya. Iya. Iya bener. Di sana ada Persija, gue mau tur ke sono, pas gue mau ke sono ya kan. Gue gimana caranya gue mau tur, ya udah ada Persija di sono main, gue sekalian tur gitu. Mungkin istilahnya niat gue nonton Persija, jalan-jalan bonus gue lah. Iya, jalan-jalan bonus. Jadi gue cinta Persija, gue mau dukung Persija lagi main di luar nih ya kan. Hitung-hitung jalan-jalan, bukan hitung-hitung jalan. Gue nonton Persija udah pasti, karena kan tujuan gue kesana buat dukung Persija. Bonusnya jalan-jalan. Bonus gue jalan-jalan, entah gue bisa mampir kesana kemari ya kan. Apalagi di sono kan, yang kalau emang kita ramah, ya alhamdulillah pasti punya aja itu saudara baru. Iya benar. Padahal kita baru dateng ya kan, kita sopan santun,
beach house diterima tuh alhamdulillah. Itu banyak maknanya sebenarnya kalau buat tur ya. Terus kalau ngomongin tur panjang nggak apa-apa justru banget. karena dilihatnya kayaknya Kampung Asem paling sering nih tur kalau Iya. dilihat-lihat nih. Tapi pengalaman tur ada gak sih yang kalau yang baik banyak kali Kalau yang baik yang sampai mungkin pengalaman yang agak kurang enak gitu mampir yang ada gak sih? yang enak banyak, yang gak enak juga banyak. Banyak ya? Banyak, Dijabarin kayaknya panjang ya. panjang. Apa itu? Kalau kita ngomongin Jangan yang sampai kepikiran sampai sekarang deh. Gue dulu pernah gini. berarti Gitu. yang gak enaknya dulu. Iya, yang gitu. enaknya dulu. Oh, yang gak enak nih ya. Yang gak enak tuh kalau tur kita Maaf lagi sambil benerin aja nih. Puncak kali. Naikin dikit nih, menarik. Iya sama sih gue juga. kalau buat tur yang gak enaknya ya biasanya sih ya di jalan. Maksudnya di jalan tuh kita kan tujuannya tur itu kan dukung Persija nih. Ada aja gitu yang gangguin. Entah ada was-was juga kali Bang. Iya pasti ada lah namanya. Tapi kita kalau dulu kan di jalan ya kan. tur naik kereta Bang Pir. Ya tetap aja di Sama kereta ya? juga sama. Lalu di kereta masuk batu dari kanan kiri. Kalau tur naik kereta nih tidur di mana Bang Pir? Kalau gue sih ada tempat sendiri nih kalau tur di kereta nih. Kalau gue pribadi ya pas tur naik kereta tuh sering banget kan. Udah paling sering naik kereta emang dari dulu. Kalau naik kereta paling tidur di tempat tas tuh, bagasi tas yang di atas tuh, yang besi panjang. Tempat gua berarti ya? Ya iya mungkin lu sama kali. Sama gitu. Itu tempat paling enak tempat favorit deh itu, nggak bakalan ada yang ganggu, nggak kelangka-langkaan orang ya kan. Nggak, paling denger suara jalan aja, tas pinggirin buat bantal udah jadi kan. Itu kalau buat tempat tidur. Kalau yang lain mah mungkin adanya di tempat sendiri kali di mana nggak tahu. Kalau buat ya tur naik kereta ya itu sih nggak mungkin nggak ada hambatan, pasti ada aja dari dulu. Tapi pernah tur misalkan JCC bawa bis nih buat tur pribadi, bawa bis pribadi, tapi kamu ngasih bawa turnya bawa bis pribadi juga pernah Bang Pir ini? Kalau itu sih belum pernah. Belum ya? Belum. Mungkin kalau misalkan bareng sama JCC kalau pernah. jadi satu pernah. Jadi satu pernah ya? Iya, kalau sendiri-sendiri belum. Karena kan ya gimana ya, kalau sendiri-sendiri gitu ya pasti kan kita terkoordinir sama Korwil. Harus jadi satu ke Korwil, nggak mungkin mencar. Selaginya bisa mencar juga pasti persetujuan Korwil dulu. Kalau Korwil oke, baru oke kan, tergantung dari Korwil juga ya kan. Tapi rata-rata sih dari dulu pasti begitu, kita berangkat pasti bareng Korwil. Pernah pengalaman gue nih ya tur awal pertama gue tur itu bareng Korwil kalau nggak salah. Itu masih sekolah apa gimana Bang? Itu masih sekolah gue. Kelas berapa ya? Gue awal tur itu 2007 pas 8 besar Solo kalau nggak salah. 8 besar Solo itu Liga 2007 ya. Di Solo tuh. Gue masih sekolah kelas 3 SMP kalau nggak salah. Itu kelas 3 SMP. Gue udah tur ke Solo 8 besar kalau nggak salah, itu seminggu hampir 8 hari malah. Karena kan dari Solo 2 pertandingan main di Solo, satunya lagi akhirnya lari ke Deltras Sidoarjo. Oh iya. Kalau nggak salah tuh gue awal tur di situ. Nah itu gue masih SMP, gue cabut sekolah kan. Ya udah, namanya buat Persija gimana ya kan, kita wah enak nih kita dukung Persija seminggu di sono, rasain. Nah, itu pas masih sekolah ikut tur ada omongan gak sih dari orang tua? Ada lah. Tahu nih. Kalau omongan dari orang tua pasti ada. Orang tua kan pasti pertama was-was. Ya kan namanya kita masih anak sekolah nih. Lu mau kemana? Mau nonton bola. Nonton bola kemana? Ke Solo. Wah jauh banget nonton bola. Pasti begitu. Pertanyaan orang tua tuh pasti kalau kita motor. Sempet tuh ya? Semua pasti begitu orang tua. Kalau kita nonton bola nih. Mau kemana nonton bola? Ke Solo. Lu nonton bola jauh-jauh banget. Emang di sini nggak ada bola? Pasti begitu. Iya. Orang tua semua pasti nanya anaknya begitu. Kalau mau tur kemana-mana pasti yang ditanya, lu nonton bola jauh banget. Nah itulah. Makanya kan dari pertanyaan orang tua gitu, gue sempet ada rasa bangga juga. Bangganya bukan gue ngucilin orang tua gue, bukan. Cuma gue bangga nih dalam hati gue. Gue dari dulu ikut tur, terus nonton bola,
selama gue rasain kan, gue ngerasain Persija juara kan 2001 kan, gue belum ngerasain itu. Nah gue ngerasain di 2018 itu, gue bangganya udah luar biasa banget, seneng banget deh pokoknya. Jadi gue gimana ya, gue bisa orang tua gue juga tahu tim yang gue dukung ini tim ibu kota yang benar-benar punya mental juara, dapat titel juga gitu. Jadi nggak sia-sia gue nonton ya kan. Itu kalau orang tua pasti begitu semua. Kalau tur tempat menurut Bang Pir nih yang paling berkesan, kota yang paling berkesan lah, apa mungkin di sana dapet cewek atau dapet kenalan? Ini mungkin kalau misalkan bininya nonton, ini masa lalunya Bang Pir ya, jangan sampai diomelin di rumah. Kalau paling berkesan sih buat gue banyak yang berkesan, tur yang paling berkesan, tapi yang sangat-sangat berkesan ya 8 besar. 8 besar itu? 8 besar Solo. Biarpun banyak tur-tur yang lain, yang paling berkesan 8 besar Solo. Itu udah paling berkesan banget buat gue. Karena itu awal gue tur ya kan. Apalagi sekalinya tur nggak cuma satu pertandingan, nggak cuma 3 hari. Itu bisa ngemakan waktu 8 hari. Itu yang paling berkesan gue bilang. Karena gue di sono kan nggak ama, kalau dibilang emang kita satu Jackmania nih, tapi kan kita nggak tahu nih latar belakang ya kan. Nah itu kita jadi satu semua di situ, udah ngumpul semua, udah enak semua orang-orangnya. Kita jaga nama baik Jackmania di situ, jaga nama baik Persija, jaga semuanya dah pokoknya. Kita datang baik-baik ke kota orang, di sono juga disambutnya luar biasa hebat. Tapi dapat kenalan Bang Pir, misalkan kayak dapat teman baru nih, orang sono asli gitu? Dapat ya. Kalau setiap tur pasti dapat. Pasti dapat ya? Pasti nggak mungkin nggak dapat, karena tergantung kitanya kan. Kalau kita sopan santun, baik, ramah, insya Allah orang sono juga pasti terima. Gimana kitanya, kita datang ke tempat dia, kita sopan, pasti dia welcome gitu aja. Masuk pengalaman yang paling enak kali ya mungkin Bang Pir. Iya, kan ada pengalaman buruk, ada pengalaman yang itu pengalaman enak, yang enak ya. Itu udah ya begitulah, enak lah kalau tur. Makanya gimana ya, sekarang bola lagi vakum juga kan. Nggak ada tontonan di TV juga. Sebenarnya kalau ada tontonan di TV juga enak nontonnya, biarpun nggak ada supporter. Sinetron tuh apaan tuh? Mas Al Mas Al, Masya Allah. Masya Allah. Dia nonton bola daripada nonton sinetron mah jelas-jelas. Nonton bola. Ya iyalah, jauh. Kalau ini nih, pas lagi tur, itu biasanya kamu asem paling sedikit berapa orang mobil? Kalau buat tur paling sedikit, yang paling, Bang Pir ingat aja nih, 5. Paling sedikit 5. Paling sedikit 5. Pernah ada anak kecil yang ikut gitu? Ada, pernah. Tapi dia sekeluarga. Oh sekeluarga? Iya. Sekeluarga aman lah. Dia sekeluarga, bapaknya, emaknya, ya keluarga dah pokoknya. Nah, semua. Aku penasaran. Waktu itu yang pas lagi tur Solo nih, yang 8 besar. Itu kan berapa hari? 8 hari. 8 hari? Iya. Itu pas 8 hari itu, bilang ke sekolah apaan Bang Pir? Ini tapi jangan dicontoh ya, buat yang teman-teman yang nonton, jangan dicontoh nih. Jangan dicontoh nih. Ambilnya yang positifnya aja nih, buruk kalau ini jangan dicontoh ini. Cuma pengalaman gua aja. Kalau buat izin ke sekolah sih pas 8 besar nggak ada sih, gua nggak ada izin. Surat sakit kali. Ya gimana ya, kalau dibilang surat sakit nggak juga, karena kan kalau lu ngerasain lah, lu sekolah dulu kayak gimana. Gue nggak pernah cabut gue. Ya lu anak baik-baik mungkin ya kan. Kalau gue kan ibaratnya surat sakit sekolah itu dulu kayaknya nggak berguna banget, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan lu sakit harus ada suratnya. Kalau dulu kan nggak ada. Oh mungkin Bang Pir masih zaman sekolah rakyat kali dulu. Ya mungkin. Soalnya kayaknya itu nggak berguna. Tua banget kayaknya. Emang bener nggak berguna, surat sakit itu nggak berguna. Paling ya lu masuk besokannya ditanya, kenapa nggak masuk? Sakit. Udah gitu doang. Nggak pakai mana suratnya. Iya, kalau di strap ya. Di strap gara-gara Persija tuh ya. Demi Persija sampai bela-belain di strap. Iya, kalau di strap ya. Tapi buat temen-temen jangan dicontoh ya. Ini nggak baik nggak Bang Pir kalau gitu? Enggak ya. Jangan dicontoh berarti ya. Nggak baik ya. Tapi mau gimana lagi ya Bang Pir? Iya, karena itu kan gimana ya, masih muda, apalagi pas banget lagi, wah gila-gilanya deh pokoknya. Ya jangan dicontoh, tapi itu buat pengalaman gua aja gitu. Cukup jadi pengalaman Bang Pir aja nih. Jangan, bukan untuk dicontoh nih. Don't try this at home. Jangan. Sekolah aja. Tapi sekarang sih sekolah kan lagi vakum. Oh iya. Lagi vakum bener. Cuman percuma juga lagi vakum, nggak ada tur, namanya bohong, mau kemana? Nah Bang Pir, selama ikut
Jack Money Condet, ada kesan-kesan gak sih, atau mungkin ya apa aja lah kesan-kesan Bang Pir nih selama ikut Jack Money Condet dari kecil sampai sekarang nih, dari yang tadinya anggota yang masih kecil sampai sekarang dipercaya buat jadi ketua sub Kampung Asem. Kalau kesan-kesannya sih, kesan gue ya Jack Money Condet itu gue bilang rumah ya, Hmm. rumah buat organisasi gue. Selama gue gabung di Jack Money Condet itu gue bilang rumah gue. Kenapa gue bilang rumah gue? Karena gue banyak belajar di sini. Kesannya tuh banyak banget di sini gue. Dari yang ya nemu teman baru, terus orangnya juga ramah-ramah, ngehargain. Itu yang paling gue demen di Condet itu. Nggak pandang sebelah mata. Nggak mandang lu siapa Nah, nggak mandang lu siapa, biarpun anggota dari mana nih, misalnya masih wilayah Condet, Keramat Jati ya kan. Dia siapa sih, dia nggak kayak itu. Dia berbaur semua. Itu yang gue demen dari Condet dari dulu tuh begitu. Dari gue kecil juga gue ketemu sama yang senior Condet, orangnya emang enak-enak, asik-asik. Makanya gue senangnya di situ sama Condet. Nggak ada yang ibaratnya lu anak baru, nggak ada yang kayak gitu. Di Condet tuh semuanya welcome, anak-anaknya mau yang tua mau yang muda, korwil, semuanya ada pengurusnya tuh udah welcome sama gue dari dulu. Makanya gue senengnya di Condet tuh kayak gitu, kekeluargaannya ada. Yang penting kan organisasi tuh sama kayak kita keluarga, keluarga kedua. Nah, keluarga kedua yang udah melekat ya kan. Namanya organisasi ya itu. Kalau buat kesan gue mah di Condet. Kalau ngeliat acara-acara Jack Money Condet nih Bang Pir, ada gak sih yang sesekali diselipin buat gua terapin di sub gua gitu? Ada, pasti ada kalau itu. Banyak ya? Banyak. Dan apaan tuh Bang Pir? Kali kan kita kan nggak tahu nih. Jujur aja gue belum pernah ngulik-ngulik dia soal ini nih sebenarnya nih. Kalau yang gua ikutin di organisasi gua terapin ke sub ya paling satu, cara kita bersosialisasi nih sesama anggota ya kan. Nah itu yang gue terapin, bikin gimana caranya organisasi jadi keluarga. Itu yang gue terapin tuh dari Condet ke sono. Terus kalau buat acara ya mungkin kemarin gue udah ngadain gathering sama pengajian ya kan. Pengajian pasti gue terapin karena kan basic Condet, gue dari kenal Condet masuk ke Condet itu basic Condet ini pengajian. Nah makanya pasti nggak mungkin nggak diterapin. Pasti kita supporter tapi kita nggak lupa juga sama agama pengajian. Kalau kita tuh agama kita apa ya, kita ngadain pengajian ya bagus gue bilang. Jadi apa sih, nyambung lah gitu ibaratnya. Bisa jadi ikut ngebayang-bayang inian ya, ngebayang-bayangin Korwil Condet nih. Iya. Jadi Jack Money Condet ngadain ini, coba gue terapin Ya sini iyalah, gitu kali ya. harus kayak gitu kan karena palanya di sini. Masa gue keluar dari pala, ibaratnya gue anak, itu bapak gue. Masa gue nggak sama kayak bapak gue? Kalau gue nggak sama bapak gue anak haram. Iya bener. Gue dibilang anak durhaka lagi. Lu lahir dari mana? Lu gue gedein, lu udah gede lu malah nggak bagus ya kan gitu. Makanya ya gue ngikutin sesuai bapak gue nih. Bapak gue organisasi gue mana? Condet. Oh ya udah gue ikutin gitu. Tapi kalau ngomongin di Jack Money Condet nih, anggota kan banyak nih Bang Pir ya, ada 100 berapa anggota Kampung Asem? 150 ya. Ada yang naik ke sih, kapan dong jadi korwil, kali aja, gue sih kan nggak tahu. Ini pertanyaan lu menjurus ke situ mulu ya? Nanya, kan gue nanya doang. Kalau pertanyaan sih pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nanggepinnya? Ya kalau gue nanggepinnya ya sesuai apa yang gue dikasih sama korwil. Kan oke lah, anggota gue udah menghuni nih 150. Nah di situ kan korwil punya step by step ya kan. Lu mau jadi korwil ya lu harus ada step-stepnya, langkahnya. Langkah lu kayak gimana nih, itu kan ada penilaiannya semua. Nah disitulah yang gue kasih tahu ke mereka, kita kurangnya apa, kita lebihnya apa. Nah gimana caranya kita nutupin kurang kita, baru mungkin korwil udah bisa merdekain kita. Itu doang sih paling yang gue
sampein ke mereka kalau buat ya disuruh merdeka ya pasti merdeka mau lah. Di masa pandemi gini ya Bang Pir nih, masih ada kegiatan gak sih di Kampung Asem nih? Kayak mungkin apa ya, kayak bagi-bagi masker atau nyemprotin tangan orang satu-satu kali mungkin pakai sanitizer. Gimana ya kalau di kondisi Apa bener-bener lagi bola vakum, ya udah vakum dulu deh di Kampung Asem gitu. kalau dibilang vakum sih enggak ya, karena kan kita ngelihat situasi sama kondisi juga kan. Kondisi lagi kayak gini ya paling kita ngumpul nih nggak mungkin yang tadinya sebulan sekali paling jadi renggangnya ya tetap komunikasi di via grup ya kan. Cuma renggangnya ya itu kita nggak mungkin kan kita ngumpul rame-rame. Tapi kalau ngumpul rame-rame ditangkep berabe ya kan. Nggak ada pakai masker lagi ya. Dia makanya paling kemarin sempat ngadain futsal ya kan. Nah kemarin juga anak-anak udah bilang, bang itu futsal jaga jarak juga Bang Pir nggak ada selengkat-selengkatan berarti ya? Nggak ada, bolanya didiemin. Oh boleh didiemin? Iya, bolanya didiemin, diliatin doang kan nggak boleh ngerebut. Lu megang ayo bisa lu maju sedikit udah berapa setengah meter nggak boleh, nggak social distancing. Iya. Ini juga sih Bang Pir, maaf gue digeser dikit nih. Ada lagi kegiatan Bang Pir? Ya kalau kegiatan sih itu doang. Kalau paling kayak gini nih, tadinya sih anak-anak pada pengen ngumpul nih malam, cuma gue bilang kan gue disuruh ke Condet sama Korwil gitu. Oh ya udah bang, mungkin minggu depan kata dia gitu. Ya udah minggu depan aja ntar kita atur gimana enaknya, gue bilang gitu. Paling ngumpul gitu doang sih. Kalau buat briefing ya briefing nanti ada dia schedule sendiri tuh pasti ada. Tapi ngumpulnya itu dengan tetap ngejalanin protokol kesehatan yang ada kan Bang Pir ya? Ya pastilah, masa enggak. Ya duduknya semeter setengah lah satu-satu jadi panjang tuh. Oh iya. Ada tuh orang yang kelihatan padahal dikit nih, gara-gara jarak jadi panjang jadi nih. Banyak. Iya benar. Kalau orang yang datang 30 makin jauh. Kan ini di aula kali, enggak? Enggak, kalau di sana kan enggak ada aula. Adanya lapangan. Oh di lapangan tuh ya? Iya, enggak ada aula di sana mah. Enak berarti Bang Pir. Iya. Oke deh Bang Pir, mungkin sampai sini aja Bang Pir ya obrolan kita. Nanti kita lanjut lagi nih obrolannya. Gak apa Bang Pir ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi di belakang kamera aja. Ngobrol ya, ngobrol yang seru-seru aja kita ya. Oke deh, buat semua yang nonton Obacot, terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin kata-kata yang menyinggung. Semuanya buat yang nonton, jangan lupa buat subscribe, komen, like, dan jangan lupa follow Instagram dan Twitter Jack Manicondet @korwiljcc. Dan apaan Bang Pir? Kebun Pala? @jackmania Kebun Pala. Kebun Pala. Tadi ya Kampung Asem nih, jadi Kebun Pala mungkin. Nggak tahu nih, ada kali tanda dikit. Mungkin. Oke deh, makasih buat yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The Jack Mania.